You don't leave right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul The Unholy Trinity. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dimulai dengan seorang pria bernama Isaac Broadway yang sedang digiring menuju tempat eksekusi mati. Dia dituduh melakukan kejahatan besar dan harus menerima hukuman yang telah diputuskan. Di saat-saat terakhir hidupnya, seorang pendeta bernama Jacob meminta Isaac untuk mengakui seluruh dosa dan kesalahannya. Namun di tengah suasana mencekam tersebut, hadir seorang pemuda bernama Henry. Dia datang bukan sebagai penonton biasa, melainkan sebagai anak kandung Isaac sendiri. Ini adalah pertama kalinya Henry melihat wajah ayahnya. Sejak lahir, dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan sosok sang ayah. Meskipun kematian sudah berada di depan mata, Isaac tampak tenang. Dia meyakinkan Henry bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Isaac berjanji bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan orang-orang yang telah menjebaknya akan mendapatkan balasannya. You'll see Mama soon, Pa. Namun, di antara kerumunan orang yang menyaksikan eksekusi tersebut, terdapat seorang pria misterius bernama Christopher. Anehnya, dia terlihat menikmati semua kejadian itu. Setelah prosesi pemakaman selesai, Henry membawa abu jenazah ayahnya dalam sebuah guci. Dia kemudian mulai perjalanan panjang menuju sebuah kota terpencil bernama Trinity. Menurut cerita almarhum ibunya, ada seorang pria bernama Saul Butler, mantan kepala sheriff di kota itu. Dia diduga menjadi penyebab penderitaan ayahnya selama ini. Karena itulah Henry bertekad menemukan kebenaran di balik kematian sang ayah. Di tengah perjalanan, Henry singgah di sebuah rumah makan kecil. Di tempat itulah dia kembali bertemu dengan Christopher. Meskipun identitas dan hubungan Christopher dengan Isaac masih menjadi misteri, pria itu tampak sangat peduli terhadap keselamatan Henry. Sebagai bentuk perhatian, Christopher memberikan sebuah pistol kepada Henry untuk berjaga-jaga selama perjalanan. Akhirnya, Henry tiba di kota Trinity. Kota kecil itu sebagian besar dihuni oleh para pekerja tambang. Suasananya keras dan liar, terlihat dari keberadaan barbar serta tempat hiburan yang ramai dikunjungi para penambang. Namun di balik kerasnya kehidupan kota tersebut, Trinity juga memiliki kantor sheriff sebagai pusat penegakan hukum, serta sebuah gereja besar yang menjadi simbol kehidupan religius masyarakatnya. Tak lama setelah tiba, Henry bertemu dengan sheriff yang sedang bertugas, seorang pria bernama Dove. Dove dikenal sebagai sosok sheriff yang jujur, bijaksana, dan sangat dihormati oleh warga kota. Namun, tanpa mengetahui identitasnya, Henry justru mengikuti Dove hingga ke dalam gereja, lalu menodongkan pistol kepadanya. My name is Henry Broadway. Henry mengira bahwa Dove adalah Saul Butler, orang yang selama ini dia cari. I'm going to stand up. I'm going to shoot a man. And when I've convinced you to give yourself up, Pete, Yeah, approach him with his son. in this way. Kejadian tersebut menarik perhatian seorang pria bernama Gideon, pemimpin para pekerja tambang di kota Trinity itu. Gideon merasa Henry adalah orang yang berbahaya. Namun berbeda dengan dirinya, Dove justru memilih memaafkan Henry dan meminta seluruh warga untuk membubarkan diri. Bahkan Dove mengajak Henry makan bersama sambil berbincang santai. Melihat kepolosan Henry, Dove menyarankan agar dia segera pulang ke kampung halamannya. Untuk sementara waktu, Dove bahkan menyediakan tempat menginap bagi Henry. Namun tanpa disadari siapapun,
Kedatangan Henry ke Trinity telah menjadi awal dari sebuah konflik besar yang akan mengguncang seluruh kota tersebut. Malam itu setelah mendapatkan tempat menginap dari Dove, Henry mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota Trinity. Sementara itu, Dove menjelaskan kepada Henry bahwa dirinya berasal dari Irlandia dan ditugaskan untuk menggantikan Sheriff Saul Butler yang telah lama meninggal dunia. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Gideon, pemimpin para pekerja tambang yang dulunya merupakan pendukung setia Butler. Hingga saat ini, Gideon masih percaya bahwa kematian Butler menyimpan banyak misteri. Karena itulah, dia mendesak Dove untuk menangkap seorang wanita koboi misterius yang diduga menjadi pelaku pembunuhan Butler. Namun sebagai seorang sheriff yang menjunjung hukum, Dove menolak bertindak hanya berdasarkan rumor dan dugaan semata. Untuk mencari kebenaran, dia memutuskan pergi ke sebuah tempat bernama Strawberry Creek, lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian wanita tersebut. Wanita itu bernama Rina. Saat bertemu dengannya, Dove berusaha mencari penjelasan tentang berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun Rina membantah semuanya dengan tegas. Menurut pengakuannya, justru para sheriff di masa lalu yang telah membunuh kedua orang tuanya. Karena itulah dia hidup sendirian dan memilih menjauh dari masyarakat Trinity. Dove pun mulai menyadari bahwa cerita yang beredar selama ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Sementara Dove berada di luar kota, Henry mencoba menikmati malam pertamanya di Trinity. Dia masuk ke sebuah bar dan berusaha tampil percaya diri. Meskipun sebenarnya dia masih sangat canggung. Di sana dia berkenalan dengan seorang wanita penghibur. Wanita itu tampak tertarik pada kepolosan Henry, sehingga keduanya menghabiskan waktu bersama sambil berbincang-bincang santai. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Sekelompok preman memasuki bar tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Asa, bersama adiknya bernama Red. Melihat Henry yang terus membawa guci abu jenazah ayahnya, mereka mulai mengejek dan mempermalukannya di depan semua orang. Untuk menghindari keributan, wanita itu mengajak Henry masuk ke salah satu kamar di lantai atas. Never really had the time. Hey, look at me. Doesn't that feel good? It's the second. Yeah. Go back downstairs and Sayangnya, Asa tetap mengajar mereka. Dia menerobos masuk dan memperingatkan wanita itu agar tidak berhubungan dengan orang asing. Merasa diperlakukan seenaknya, wanita itu mengeluarkan pistol dan meminta Asa untuk pergi. Namun, situasi berubah sangat cepat. Tanpa ragu, Asa menembak wanita itu hingga tewas di tempat. Henry yang menyaksikan kejadian itu pun langsung panik. Tetapi di tengah kepanikannya, dia teringat pistol yang diberikan oleh Christopher. Dengan tangan gemetar, dia mengarahkan pistol tersebut dan menembak Asa. Peluru itu berhasil menjatuhkan Asa hingga tewas. Setelah itu, Henry segera melarikan diri dari bar tersebut. Namun masalah justru semakin membesar. Ketika Red menemukan jasad kakaknya yang bersimbah darah, dia langsung bersumpah akan balas dendam kepada Henry. Dengan penuh amarah, Red dan anak buahnya mulai melakukan pencarian di seluruh kota. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Henry yang sedang bersembunyi di kandang kuda. Henry mencoba melawan menggunakan garpu rumput yang ada di dekatnya. Namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Red terlalu kuat. Bahkan Henry berhasil dilumpuhkan dan wajahnya ditekan ke dalam lumpur. Pada saat itulah seorang tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Orang itu tidak lain adalah Christopher. Entah karena alasan apa, Christopher kembali mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Henry. Dia segera membawa Henry pergi sebelum orang lain menemukan mereka. Di saat yang sama, Dove masih belum kembali dari Strawberry Creek. Karena itulah istrinya yang bernama Sarah pergi ke kota untuk menggantikannya mengurus berbagai keperluan. Namun Gideon yang sejak awal tidak menyukai Dove melampiaskan rasa kesalnya kepada Sarah. Untungnya konflik tersebut tidak berlangsung lama. Sarah kemudian pergi menemui Rachel. Dia mencoba menenangkan istri Asa yang sedang hamil tua. Sementara itu, Henry masih belum menyadari bahwa dirinya baru saja terseret ke dalam konflik yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Keesokan paginya, Christopher membawa Henry menjauh dari kota Trinity. Dia mengajak Henry menuju sebuah sungai untuk membersihkan diri setelah perkelahian yang terjadi malam sebelumnya. Di tempat yang sunyi itulah,
Untuk pertama kalinya Christopher mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Dia mengaku bahwa dahulu dirinya adalah sahabat dekat ayah Henry, yaitu Isaac Broadway. Mereka pernah bekerja bersama sebagai penambang emas. Namun hubungan persahabatan itu berakhir karena sebuah pengkhianatan. Menurut Christopher, Isaac telah menyembunyikan sejumlah besar emas yang mereka peroleh bersama. Selama bertahun-tahun, Christopher terus mencari keberadaan harta tersebut, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Karena itulah, dia sengaja mendekati Henry. Semua kebaikan yang selama ini dia tunjukkan ternyata memiliki tujuan lain. Christopher berharap Henry mengetahui lokasi harta karun yang disembunyikan oleh ayahnya. Setelah perjalanan panjang, Christopher membawa Henry ke sebuah tambang tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun ternyata mereka tidak sendirian. Di tempat itu, sudah ada pendeta Jacob yang pernah menemani eksekusi Ishak. Akan tetapi, Jacob ternyata bukanlah sosok suci seperti yang selama ini terlihat. Di balik pakaian pendetanya, dia hanyalah seorang pria serakah yang ingin mendapatkan bagian dari harta karun tersebut. Jacob dan Christopher telah bekerja sejak lama. Mereka percaya bahwa Henry adalah satu-satunya orang yang dapat membawa mereka kepada harta peninggalan Ishak. Sementara itu, kembali di kota Trinity, Dov sedang menyelidiki lokasi pembunuhan yang terjadi di bar pada malam sebelumnya. Dia memeriksa jasad Asa dan berbagai bukti yang tertinggal di tempat kejadian. Namun penyelidikannya segera terganggu oleh kedatangan Gideon. Dengan penuh amarah, Gideon menuduh Henry sebagai penyebab seluruh kekacauan yang terjadi. Bahkan dia bersumpah akan memburu dan membunuh Henry dengan tangannya sendiri. Ancaman itu membuat Dov semakin khawatir. Dia yakin bahwa Henry sedang berada dalam bahaya besar. Setelah berpamitan kepada Sarah, Dov segera memulai pencarian. Dalam perjalanannya, dia bertemu kembali dengan Rina. Secara kebetulan, Rina sempat melihat Henry pergi bersama Christopher. Dan tanpa membuang waktu, Dov langsung mengikuti petunjuk tersebut. Jejak itu membawa mereka menuju sebuah tambang tua di luar kota. Dan benar saja, Henry memang berada di sana. Namun semuanya ternyata hanyalah sebuah jebakan. Begitu Dov tiba, dia langsung disergap oleh Jacob dan anak buahnya. Baku tembak pun tidak dapat dihindari. New friends. Don't even know him. A priest. 5 seconds. Dan di tengah kekacauan itu, Rina yang diam-diam mengikuti Dov ikut terlibat dalam pertempuran. Dia membantu Dov melawan para prajurit dari arah belakang. Dov harus menghadapi Jacob secara langsung, sementara Rina terus memberikan perlindungan dari kejauhan. Namun, tepat pada saat yang paling genting, Henry akhirnya mengambil keputusan besar. Do it, Henry! Do it! Melihat seluruh rencananya berantakan, Christopher memilih mundur. Dia sadar bahwa tanpa anak buah dan tanpa Jacob, dirinya tidak akan mampu melawan lebih lama lagi. Sementara itu, Henry akhirnya kembali ke kota Trinity bersama Dov dan Rina. Setibanya di sana, Dov membawa Henry bersembunyi di kandang kuda dekat rumahnya. Di tempat itulah Dov akhirnya mengungkap sebuah rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Henry. Rumah dinas sheriff yang saat ini ditempati Dov dan Sarah ternyata dulunya adalah rumah milik ayah Henry sendiri. Rumah itu merupakan peninggalan Ishak saat masih menjabat sebagai sheriff di Trinity. Mendengar hal tersebut, Henry langsung teringat pada perkataan Christopher tentang harta karun emas. Jika rumah itu memang pernah menjadi milik ayahnya, maka ada kemungkinan besar harta tersebut pernah disembunyikan di sana. Namun Dov kemudian menjelaskan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sebelum meninggal, Sheriff Salvatore ternyata berkali-kali merenovasi rumah tersebut. Seolah-olah selama bertahun-tahun Butler juga sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Dan kini Henry mulai menyadari bahwa rahasia yang ditinggalkan ayahnya ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Sementara Henry dan Dov mulai menyusun kembali potongan-potongan misteri yang ada, Christopher akhirnya tiba kembali di kota Trinity. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju bar tempat para pekerja tambang berkumpul. Di sana,
Gideon dan anak buahnya sedang membicarakan berbagai kekacauan yang telah terjadi. Christopher yang terkenal licik dan pandai memanipulasi orang segera memanfaatkan situasi tersebut. Dia sengaja menyebarkan informasi bahwa Rina sedang bersembunyi di daerah perbukitan tambang. Bagi Gideon, kabar itu adalah kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu. Tanpa berpikir panjang, dia segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap melakukan perburuan. Dan pada saat yang sama, Dove sebenarnya sedang bersiap melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kematian Asa. Namun ketika mengetahui bahwa Gideon telah bergerak menuju tempat persembunyian Rina, dia langsung membatalkan semua rencananya. Dove sadar bahwa Rina berada dalam bahaya besar. Dia pun segera berangkat menuju perbukitan untuk menyelamatkannya. Sayangnya semua itu memang sudah direncanakan oleh Christopher. Begitu Dove meninggalkan kota, Christopher langsung bergerak menuju rumah dinas sheriff. Saat itu, Sarah sedang sendirian di rumah. Dengan sikap ramah dan tenang, Christopher berhasil membuat Sarah percaya dan mempersilahkannya masuk. Mereka mulai berbicara tentang sejarah rumah tersebut. Christopher mencoba menggali informasi tentang setiap ruangan, setiap renovasi dan setiap perubahan yang pernah dilakukan selama bertahun-tahun. Namun setelah cukup lama mencari petunjuk, dia tetap tidak menemukan apa yang diinginkannya. Kesabaran Christopher mulai habis. Wajah ramah yang selama ini dia tunjukkan perlahan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dia mengeluarkan sebuah pisau cukur dan mulai mengancam Sarah. Christopher yakin bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu tentang harta peninggalan Ishak. Namun, tepat ketika situasi menjadi sangat berbahaya, terdengar suara tembakan dari luar rumah. Ternyata Henry telah datang. Dia menyadari bahwa Christopher pasti akan kembali mencari harta karun tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskannya membuat Christopher terpaksa membatalkan niatnya. Setelah keluar dari rumah, Christopher berhadapan langsung dengan Henry. Henry mengatakan bahwa kedatangan Christopher ke Trinity tidak ada hubungannya dengan dirinya, melainkan dengan harta karun milik ayahnya. Dia juga menjelaskan bahwa Sheriff Butler telah bertahun-tahun mencari harta itu di rumah tersebut, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Jika Butler saja gagal, maka besar kemungkinan emas itu memang tidak pernah disembunyikan di sana. Perkataan Henry membuat Christopher mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Sementara itu, Dove telah terlebih dahulu tiba di perbukitan tempat Rina tinggal. Dia segera memperingatkan Rina agar meninggalkan tempat itu sebelum Gideon datang. Namun, setelah seluruh penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun, Rina menolak untuk melarikan diri lagi. Dia memilih bertahan dan melawan, dan tak lama kemudian Gideon beserta puluhan anak buahnya akhirnya tiba. Killed him! No, she didn't. That's why I didn't arrest. No, Thomas, no. Setelah berhasil meloloskan diri dari pertempuran, Dove membawa Rina kembali ke Trinity. Di rumah, Sarah segera berusaha mengobati luka-luka yang dialami Rina. Sedangkan Dove dan Henry mulai mempersiapkan pertahanan seadanya. Mereka tahu bahwa Gideon tidak akan berhenti sampai di situ. Di saat yang sama, Gideon kembali ke bar dan mulai mengumpulkan sisa pasukannya. Meskipun telah kehilangan banyak orang, dia masih dipenuhi amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Yang mengejutkannya, Christopher juga berada di sana. Dia ikut membantu Gideon menyusun rencana penyerangan. Namun Christopher tidak langsung ikut bersama pasukan Gideon. Dia justru kembali memasuki bar dan menghampiri seorang bartender tua. Ternyata, pria itu mengetahui banyak hal tentang masa lalu Ishak Broadway. Dari percakapan mereka, Christopher akhirnya mengetahui sebuah fakta yang sangat penting. Sebelum difitnah dan dihukum mati, Ishak adalah sheriff yang sangat dihormati di Trinity. Dia dikenal sebagai sosok yang jujur, ramah dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan sebagian besar bangunan penting di kota Trinity dibangun atas jasanya, termasuk gereja besar yang berdiri megah di pusat kota itu. Informasi itu membuat Christopher mulai mencurigai sesuatu. Dia yakin bahwa harta karun emas tersebut kemungkinan besar disembunyikan di dalam gereja. Karena tidak ingin rahasia itu diketahui oleh orang lain,
Menjelang malam, pasukan Gideon akhirnya bergerak menuju rumah Dove. Mereka mengepung seluruh area rumah dari berbagai arah. Di dalam rumah, Dove menyadari bahwa saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia mengambil posisi bersama Henry, sementara Sarah dan Rina yang kondisinya mulai membaik juga bersiap membantu perlawanan. Cartridges. Stay there, child. Sementara Dove bertarung mati-matian, Henry digantung dan disiksa oleh Red beserta anak buahnya. Mereka tidak hanya ingin membalas kematian Asa, kini mereka juga mulai terobsesi dengan keberadaan harta karun milik Ishak. Dengan penuh kekerasan, mereka memaksa Henry memberitahukan lokasi emas tersebut. Namun Henry tetap menolak. Dan di saat yang paling tidak terduga, sebuah pengkhianatan justru terjadi di pihak Red sendiri. Salah seorang anak buah yang selama ini selalu diperlakukan buruk oleh Red akhirnya memberontak. Setelah Red tewas, anak buah tersebut memilih membantu Henry dan melawan mantan rekannya sendiri. Di rumah utama, Sarah dan Rina juga berhasil memukul mundur sebagian besar pasukan Gideon. Dan tak lama kemudian, seluruh pasukan Gideon berhasil dikalahkan. Yang tersisa hanyalah Gideon sendiri dan satu orang bawahannya. Dove meminta Gideon untuk menghentikan semua kegilaannya. Dia mengingatkan bahwa Gideon telah kehilangan anak, teman, dan hampir seluruh orang yang pernah mendukungnya. Namun Gideon tetap menolak. Kebencian telah membuatnya kehilangan akal sehat. Dan akhirnya, setelah semuanya berakhir, Dove dan Henry segera menyadari satu hal. Masih ada satu orang yang belum mereka temukan, yaitu Christopher. Dan mereka tahu persis kemana pria itu akan pergi. Dan benar saja, Christopher ternyata sudah berada di dalam gereja. Dia sedang menggali lantai gereja dengan penuh ambisi dan yakin bahwa selama ini harta karun milik Ishak memang disembunyikan di tempat tersebut. Saat Dove dan Henry tiba, Christopher tidak lagi berusaha menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, dia mengakui seluruh perbuatannya. Dengan penuh kebencian, Christopher mengaku bahwa dialah orang yang telah menjebak Ishak bertahun-tahun yang lalu. Namun kenyataan yang sebenarnya ternyata jauh berbeda. Dove kemudian mengetahui bahwa Ishak memang sengaja menyembunyikan seluruh emas tersebut. Akan tetapi bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ishak menyimpan emas itu sebagai bahan cadangan kekayaan bagi kota Trinity di masa depan. Dia berharap suatu hari nanti emas tersebut dapat digunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat kota yang sangat dicintainya itu. Mendengar kenyataan itu, Christopher tetap tidak mau menerimanya. Baginya semua hanyalah alasan untuk menutupi pengkhianatan Ishak. Tak lama kemudian, penggalian yang dilakukan Christopher akhirnya membuahkan hasil. Di bawah lantai gereja tersimpan tumpukan emas dalam jumlah yang sangat besar. Dove dan Henry mencoba menghentikannya. Christopher pun terjatuh di dekat tumpukan emas yang selama ini menjadi obsesinya. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih berusaha meraih emas tersebut. Baginya harta itu lebih penting daripada persahabatan ataupun nyawanya sendiri. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Tak lama kemudian, Christopher menghembuskan napas terakhirnya karena kehabisan darah. Setelah seluruh konflik berakhir, suasana damai akhirnya kembali menyelimuti kota Trinity. Dan secara resmi, Dove mengangkat Henry sebagai sheriff baru di kota itu. Sebagai simbol kehormatan dan kepercayaan, Dove menyerahkan sebuah lencana sheriff kepada Henry. Namun sebelum memulai tugas barunya, Henry masih memiliki satu hal yang harus dia selesaikan. Dia pergi menuju sungai, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Di sana dia ditemani oleh Rina. Henry akhirnya menaburkan abu jenazah ayahnya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan kebencian dan pertanyaan, kini dia akhirnya mengetahui kebenaran tentang sang ayah. Dan film pun
berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.